Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Iya, nggak apa-apa, silakan duduk ya. Tumben nih, hari weekend menghubungi Ibu, ada apa? Begini Bu, saya mau cerita. Jadi saya mau ikut konseling bersama Ibu. Oke, baik. Nah, tentu saja saya bersedia dan juga merasa sangat senang sekali. Tapi kenapa kamu tidak mengikuti konseling pada saat jam sekolah saja? Terima kasih ya Bu. Oh tidak Bu, karena saya merasa nyaman dan lebih punya waktu untuk datang ke sini Bu. Oh iya, ya sudah jika menurut kamu seperti itu. Jadi apa kamu sebelumnya sudah pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah Bu, tapi saya pernah mendengar konseling dari wali kelas saya Ibu. Baiklah. Bagaimana bila Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling kepada kamu? Iya Bu, setuju Bu. Nah, jadi Sukma, konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yaitu kamu, dalam rangka membantu mengentaskan masalah. Nah, di mana konseli itu dituntut secara aktif menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan strategi konseling dan yang diberikan oleh konselor, yaitu kakak, yaitu ibu ya. Dan melakukan konseling tidak hanya dapat dilakukan secara bertemu secara langsung, melainkan bisa melalui media teknologi informasi seperti email, chat, dan media-media lainnya. Iya Bu, bisa bisa jadi lebih efisien ya Bu kalau begitu. Terus bagaimana dengan kerahasiaan atau masalah-masalah saya Bu? Apakah tidak akan bocor? Jadi semua konselor sekolah bekerja dengan kode etik konselingnya. Nah, salah satu asas konseling adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun permasalahan, jika permasalahan kamu bocor, maka konselor akan mendapatkan sanksi. Jadi segala sesuatu permasalahan kamu tetap akan aman oleh ibu, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Ya, apakah sekarang kamu sudah siap untuk mengikuti konseling? Iya Bu. Oke, sekarang coba deh kamu ceritakan apa permasalahan kamu. Begini Bu, saya akan kan begini Bu, saya baru selesai kemarin, sudah lulus dari SMA ya Bu. Kan saya beringin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di Makassar Ibu, yaitu di Universitas Negeri Makassar Bu. Ya bagus itu semua. Terus masalahnya apa dong? Beberapa hari yang lalu Ibu, saya mau minta izin kepada ibu saya bahwa setelah saya lulus nanti ini saya akan melanjutkan kuliah, tetapi belum selesai saya bercerita Ibu. Saya sudah mengizinkan ibu saya sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan kuliah, kan jadinya perasaan saya jadi bingung Bu, kenapa orang tua saya tidak mengizinkan saya. Ya. Jadi di sini kamu merasa bingung atas sikap orang tua kamu. Terus apakah kamu tidak menanyakan kembali apa alasan orang tua kamu tidak mengizinkannya? Iya, setelah saya desak-desak, akhirnya ibu saya mengatakan apa alasan ibu saya. Ya, terus apa kata ibu kamu? Kata ibu saya kalau saya lebih baik membantu ibu saya berjualan di pasar ketimbang kuliah Ibu. Kan saya anak perempuan, jadi tidak perlu untuk sekolah tinggi-tinggi, jadi lebih baik membantu ibu saja. Kan saya jadi merasa lebih sedih dan bingung Bu, kenapa orang tua saya seperti itu. Baiklah ya Sukma, jadi ibu bisa memahami perasaan kamu. Kiranya kamu bisa bercerita mengenai kondisi ekonomi keluarga kamu. Iya Bu, saya ini memang lahir dari keluarga yang kurang mampu. Namun apakah ketika uh, ketika mau ketidak mau maupun ekonomi keluarga saya menjadikan penghambat saya untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi? Tidak seperti itu Sukma, kan ada pepatah yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita harus bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dengan kamu bisa kuliah pun kamu kan mendapatkan banyak sekali kemudahan dalam ekonomi, karena di semua universitas itu banyak dana-dana beasiswa yang dikeluarkan oleh kampus, sehingga kamu bisa mengikuti persyaratan untuk mengajukan beasiswa itu.
Dan tidak hanya itu, pada saat kamu mendaftar pun kamu bisa mengikuti jalur KIP kuliah, di mana jalur itu bisa meringankan biaya kuliah kamu yang seharusnya mahal menjadi tidak mahal. Hanya saja persyaratan beasiswa itu kamu harus berprestasi di bidang akademik dan juga non akademik di sekolah, dan kamu termasuk anak yang berprestasi di sekolah. Oh begitu ya Bu. Terima kasih atas infonya ya Bu. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah kamu ya, yaitu orang tua kamu tidak menyetujui kamu untuk berkuliah dan kamu tidak bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Apa itu betul? Betul Bu. Memang itu masalah saya Bu. Nah sekarang Ibu ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita nanti bisa lebih terarah dan bermakna. Bagaimana pendapat kamu? Baik Bu, saya setuju sekali. Ya, jadi terima kasih ya semua atas pemahaman kamu. Jadi konseling ini bertujuan untuk membantu kamu agar kamu mampu mengurangi sampai menghilangkan gejala-gejala konflik yang kamu alami. Nah, misalnya ibu kamu tidak menyetujui kamu untuk kuliah, kemudian kamu ingin kuliah. Yang kedua itu, ya ibu kamu tidak mau mendengarkan penjelasan kamu mengapa kamu ingin kuliah, padahal kamu ingin bisa menjelaskan kepada orang tua kamu. Nah, yang ketiga itu ibu kamu membantu ibu kamu bekerja saja, padahal kamu tetap ingin kuliah. Dan yang terakhir itu ibu kamu berpikir kalau biaya kuliah itu mahal, sedangkan kamu berpikir bahwa kuliah itu tidak mengeluarkan biaya yang mahal dengan berbagai cara. Begitu ya Sumaya? Terima kasih ya Bu. Saat ini saya sudah memahami tentang tujuan konseling yang saya lakukan ini Bu. Baik ya Sukma, jadi Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada kamu. Sekarang kita perlu berdiskusi ya untuk mempelajari cara memecahkan masalah yang kamu alami. Nah, apa kamu setuju? Saya setuju Bu. Jadi Ibu ingin menjelaskan kepada kamu tentang cara metode yang perlu kamu pelajari. Nah, jadi strategi yang Ibu pilih itu strategi kursi kosong. Strategi ini bisa digunakan untuk mengatasi konflik termasuk masalah kamu. Baik Bu, bagaimana caranya Bu? Nah, jadi teknik kursi kosong itu karena dialog itu kamu lakukan berhadapan dengan kursi kosong yang kamu anggap sebagai ibu. Nah, di sini kursi kosongnya akan diisi sama ibu ya. Kamu bisa mengatakan keluh kesahmu kepada kursi kosong ini kepada ibu ya. Bagaimana, kamu sudah siap untuk melakukannya? Ya, siap Bu. Ya, silakan. Jadi misal ibu mengatakan, Sukma kamu tidak usah kuliah. Saya ingin kuliah Ibu. Kamu bantu ibu saja bekerja. Tidak Bu, saya ingin tetap kuliah karena saya ingin bagian ibu dan bapak. Tapi kuliah itu membutuhkan biaya cukup mahal, sedangkan ibu sama bapak saja hanya bisa membiayai kamu sampai SMA. Ibu sama bapak tidak mampu membiayai kamu untuk kuliah. Tidak Bu, Ibu salah jika Ibu berpikir seperti itu. Kuliah itu tidak harus membutuhkan biaya yang banyak dan mahal Bu. Tetapi biaya kuliah bisa murah dengan nanti saya mengikuti program beasiswa yang saya selenggarakan di kampus Bu. Jadi bisa mengurangi biaya kuliah Ibu. Terus, jadi pada saat pendaftaran apakah tidak akan mengeluarkan biaya? Iya perlu Ibu, tapi saya sekolah juga termasuk kategori anak yang berprestasi. Di sekolah juga termasuk anak yang berprestasi. Dengan berprestasi saya nantinya bisa mendaftar program bidik misi di Universitas Negeri Bu. Jadi dengan jalur itu juga pendaftaran dan biaya kuliah yang harus dikeluarkan tidak banyak, tidak jadi masalah Bu, karena biaya yang dikenakan dalam jalur itu tidak banyak. Baik, kamu sudah belajar melakukan strategi kursi kosong. Kemudian apakah ibu bisa minta tolong ya agar kamu bisa melakukan strateginya di rumah? Baik Bu, saya akan sanggup berlatih melakukan strategi kursi kosong ini di rumah, dan sekarang saya akan mengerti apa yang harus saya katakan kepada ibu saya. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Oke, semoga kamu berhasil menerapkannya ya. Bagaimana sekarang perasaan kamu?
Bu, saya sudah lega. Saya akhirnya bisa membicarakan masalah saya dengan Ibu secara baik-baik. Setelah kamu menerapkannya, mungkin kamu bisa melaporkan perkembangan kamu kepada ibu pada pertemuan selanjutnya yang mungkin bisa kita lakukan di lain waktu ya. Iya Bu, terima kasih. Saya akan menginformasikan kepada Ibu ketika saya sudah melakukan atau sudah mempraktikkan di rumah nantinya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih karena sudah mau melakukan konseling kepada ibu. Semoga strategi ini bisa membantu kamu. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya ya Bu. Ya, sama-sama ya, Sukmaya. Baik Bu, terima kasih atas bantuannya ya Bu. Langsung saya kembali ke rumah lagi ya Bu. Iya, hati-hati ya di jalan. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Semangat Ya Bu.